Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas soal KSK IPS SMP tahun 2020, soal nomor 31 sampai 35. 31, keseluruhan bahasa yang digunakan oleh suku-suku asli Indonesia berasal dari rumpun Austronesia. Berdasarkan pendekatan dengan aspek bahasa tersebut, asal-usul suatu bangsa Indonesia dapat diketahui dari 1. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. 2. Migrasi bangsa Austronesia disebabkan bencana alam. 3. Persebaran bangsa Austronesia hingga wilayah Pasifik. 4. Kepulauan Formosa merupakan bagian dari Indonesia. Pendekatan kebahasaan, keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia diketahui berasal dari rumpun Austronesia. Akar dari rumpun Austronesia pada awalnya berasal dari Kepulauan Formosa di Taiwan, jadi bukan milik Indonesia ya, Formosa, yang sudah berkembang sejak 6.000 tahun yang lalu. Pendekatan kebahasaan ini menyatakan bahwa asal-usul suatu bangsa dapat ditelusuri melalui pola penyebaran bahasanya. Karena keseluruhan bahasa di Indonesia berasal dari Austronesia yang berkembang di Taiwan, nenek moyang bangsa Indonesia pun kemungkinan besar berasal dari asal-usul yang sama dengan bahasanya itu. Dari Taiwan, bangsa Austronesia kemudian melakukan migrasi, menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar, hingga ke pulau-pulau kecil di wilayah Pasifik. Perpindahan ini terjadi secara besar-besaran, diperkirakan karena adanya suatu bencana alam hebat atau adanya perang antar suku bangsa. Nomor 31 adalah yang A. Nomor 32, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika karena keduanya memiliki kesamaan DNA. Peninggalan peralatan manusia masa praaksara di wilayah Indonesia menjadi tanda bukti dari jalur persebaran bangsa Afrika adalah yang ke-1, Joken Mondinger di Sumatera, nomor 2, Kabeng di Flores, 3, Kapak Genggam di Kalimantan, 4, Abrisosros di Sulawesi. Pernyataan yang benar dinyatakan oleh nomor berapa aja. Merupakan istilah arkeologis untuk menyebut sampah dapur. Di Indonesia sendiri, Joken Mondinger digunakan untuk menyebut timbunan sampah kerang yang banyak ditemukan di pesisir Sumatera bagian utara. Kapak genggam disebut juga kapak perimbas, yaitu berupa batu yang dibentuk menjadi semacam kapak. Teknik pembuatan kapak genggam masih kasar, bagian tajam hanya pada satu sisi dan belum bertangkai. Cara penggunaan dengan digenggam, kapak genggam ditemukan di Lahat, Sumatera Selatan, Kalianda, Lampung, Awang Bangkal, Kalimantan Selatan, Kabeng di Sulawesi Selatan, dan Trunyan, Bali. Abrisosros difungsikan sebagai tempat perlindungan dari panas dan hujan, karena mereka belum mempunyai keterampilan untuk membuat bangunan. Abrisosros pertama kali dilakukan penelitian oleh von Stein-Kallenfels di Goa Lawa, dekat Sampung, Ponorogo pada 1928 sampai 1931. Kebudayaan Abrisosros juga ditemukan oleh Van Heckeren di Besuki, Bojonegoro. Di daerah Sulawesi Selatan cukup banyak ditemukan juga Abrisosros. Abrisosros juga ditemukan di daerah Timor dan Rote, ditemukan oleh Alfred Buhler. Soal ini adalah yang A. Daerah-daerah berikut adalah jalur yang dilalui oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama lembah Sungai Nil, yang kedua Semenanjung Sinai, yang ketiga Semenanjung Arab, yang keempat Semenanjung Delmarva. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa. Jadi, teori Out of Africa menyatakan bahwa manusia Indonesia berasal dari Afrika. Pendapat ini berdasarkan kajian ilmu genetika melalui penelitian DNA mitokondria gen perempuan dan gen laki-laki. Mereka bermigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia. Teori ini juga menyebutkan bahwa manusia Afrika melakukan perpindahan dari Afrika menuju Asia Barat sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu.
Dalam teori ini disebutkan bahwa sekitar 70.000 tahun yang lalu, bumi memasuki akhir dari zaman glasial ketika permukaan air laut menjadi lebih dangkal disebabkan oleh air yang masih berbentuk gletser. Pada masa itu memungkinkan manusia menyeberangi lautan hanya dengan menggunakan perahu yang masih sederhana. Pindahan menuju Asia terpecah menjadi beberapa kelompok. Terdapat kelompok yang tinggal sementara di wilayah Timur Tengah atau Asia Barat Daya. Kelompok lainnya melakukan migrasi dengan menyusuri pantai semenanjung Arab menuju India, Asia Timur, Indonesia sampai ke Australia. Hal tersebut diperkuat dengan penemuan fosil laki-laki di wilayah Lake Mungo. Ada 2 jalur migrasi yang diperkirakan ditempuh manusia pada masa itu, yakni jalur menuju lembah Sungai Nil yang melintasi semenanjung Sinai, kemudian ke utara melewati Arab, Levant, dan jalur yang melewati Laut Merah. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3. Pada abad ke-14 Masehi, kedatangan Islam telah sampai ke belahan timur Nusantara. 1. Eksplorasi daerah baru, 2. Kegiatan penaklukan, 3. Ekspansi wilayah, 4. Kegiatan perdagangan. Faktor yang mendorong kedatangan Islam di wilayah Maluku ditunjukkan oleh nomor berapa? 15. Alasan kenapa Islam masuk lewat jalur perdagangan karena pada awal abad ke-15, Maluku sohor sebagai kepulauan rempah-rempah yang menjadi sasaran para pedagang asing untuk mendapatkan cengkeh dan buah pala. Pedagang-pedagang itu diantaranya dari Asia Arab, Gujarat, Cina, dan pedagang-pedagang Jawa Serat Melayu yang telah memeluk agama Islam. Ini adalah yang D, nomor 4. Pendagian menunjukkan adanya perkembangan manusia purba dalam membuat benda-benda dengan bahan perunggu dan besi. Mereka berhasil menciptakan teknik cetakan, yaitu teknik bivalve dan teknik Sayre Pardue. Berikut beberapa teknik pengolahan logam. Yang pertama, membuat model cetakan atau model benda dengan lilin atau bahan sejenis. 2. Membungkus benda yang akan dicetak dengan cara melapisi tanah liat. 3. Rongga bekas lilin kemudian diisi dengan cairan perunggu hingga penuh. 4. Cetakan dilepas setelah cairan perunggu dingin dan dapat digunakan kembali. Pernyataan di atas yang menunjukkan langkah-langkah yang ditempuh dalam menghasilkan benda-benda berbahan logam menggunakan teknik Sayre Pardue, di antaranya nomor. Secara umum, berikut ini adalah proses pencetakan logam menggunakan teknik Sayre Pardue. Yang pertama, membuat cetakan lilin dari alat yang ingin dibuat, kemudian membungkus cetakan lilin dengan tanah liat, membakar tanah liat agar mengeras, menuangkan logam ke dalam lubang di cetakan, menunggu hingga dingin dan memecahkan cetakan tanah liatnya. Cetakannya dihancurkan, bukan dilepaskan dan digunakan kembali. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A, 1, 2, dan 3. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse dan Facebook kita di Candela Course Cikarang. Semangat!